Ray, ayah baru mengetahui jika kau sudah membangun sebuah rumah untuk dirimu. Ayah bangga kepadamu, karena di usiamu yang masih muda kau sudah banyak memiliki fasilitas dari hasil kerjamu sendiri. Ucap Rangga. Ray tersenyum tipis pada ayah Rangga. Itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang ayah miliki sewaktu muda dulu. Jawab Ray merendah. Ayah Rangga tersenyum mendengarnya. Oh, ya, bagaimana pembangunan klinik di desa A? Apa berjalan seusai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya? Tanya ayah Rangga. Pembangunan klinik sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ayah. Menurut perkiraan, dalam waktu 4 bulan lagi pembangunan klinik sudah selesai dan siap untuk digunakan. Jawab Ray. Ayah Rangga mengangguk paham mendengar ucapan Ray. Oh ya, Ray. Untuk peninjauan selanjutnya ayah harap kau dan Yura tidak turun langsung ke lapangan dan meminta anak buahmu yang melakukannya. Ayah tidak ingin kejadian seperti beberapa waktu lalu kembali terulang yang bisa merugikan dirimu dan Yura. Pesan ayah Rangga. Baik ayah. Ray akan mengusahakannya. Namun untuk bulan depan, Ray tetap akan turun ke lapangan langsung tanpa membawa Yura. Jawab Ray. Baiklah kalau begitu. Jawab ayah Rangga. Pembicaraan mereka pun terus berlanjut hingga akhirnya ayah Rangga menghentikan pembicaraan mereka dan meminta Yura membawa Ray masuk ke dalam kamar untuk beristirahat karena besok Ray dan Yura sudah kembali masuk bekerja. Sampainya di dalam kamar, Ray menahan lengan Yura saat Yura hendak masuk ke dalam kamar mandi. Ada apa ini, Kak? Tanya Yura bingung. Mulai besok persiapkan 2 orang karyawan di perusahaanmu yang bisa dipercaya untuk mewakilimu jika pekerjaan yang kau tangani berada di sebuah desa. Titah Ray. Yura tak langsung menjawab dan lebih memilih menatap wajah Ray. Jika aku bisa kenapa harus orang lain yang mengerjakannya? Tanyanya. Ini sebuah perintah dan kau harus menurutinya. Apa kau ingin ada sesuatu yang lebih buruk terjadi kepadamu jika kau tetap bersikeras melakukan pekerjaan di desa? Tekan Ray. Yura menggelengkan kepalanya. Cukup terakhir ia mengalami sebuah insiden yang bisa merubah total hidupnya. Tentu saja untuk kedepannya ia tidak ingin lagi mengalami hal yang sama. Baiklah. Aku akan melakukannya. Jawabnya kemudian. Ray melepas cekalan tangannya dan membiarkan Yura melanjutkan niatnya masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Yura menatap wajahnya dari pantulan cermin. Kenapa aku sangat sulit memahami sikapnya saat ini? Terkadang aku berpikir jika dia menaruh rasa perhatian padaku, namun di sisi lain apa itu mungkin mengingat dia tidak pernah menyukaiku. Yura menghembuskan nafasnya di udara lalu membasuh wajahnya. 1 minggu telah berlalu. Saat ini Yura dan Ray sudah tinggal di kediaman orang tua Ray sesuai permintaan Mama Kiara yang meminta mereka untuk tinggal di rumahnya sebelum Ray membawa Yura tinggal di rumah barunya. Pagi itu, setelah Ray mengantarkan Yura ke perusahaannya, Ray memilih mendatangi perusahaan Alvin yang berjarak tidak terlalu jauh dari perusahaan Yura berada. Aku masih tidak menyangka jika kau dan Yura berakhir dengan menikah. Ucap Alvin setelah Ray mendudukkan tubuhnya di atas sofa. Mana berkas yang aku minta? Ucap Ray tanpa memperdulikan ucapan Alvin. Karena 1 minggu ini ia sudah merasa bosan mendengar Alvin terus membahas hal yang sama. Alvin tak menjawab pertanyaan Ray dan lebih memilih mendudukkan tubuhnya di atas sofa yang berhadapan dengan Ray. Hei, ayolah, jangan selalu mengalihkan pembicaraan kita. Aku tahu jelas dengan perasaanmu saat ini pada Yura. Kau pasti bahagia karena akhirnya bisa menikah dengan wanita yang ucapan Alvin terputus karena Ray memotongnya. Omong kosong. Jangan sembarangan berbicara. Ketus Ray. Alvin tertawa mendengarnya. Ayolah, Ray, sampai kapan kau terus bersikap seperti ini seolah tidak menyukai keberadaan Yura di dekatmu?
Ucap Alvin. Ray memilih diam sambil menatap ke arah lain. Kau akan menyesal telah mengabaikannya jika kau mengetahui hal yang akan aku katakan kepadamu. Ucap Alvin dengan nada menggoda. Apa maksudmu? Ray merasa penasaran dengan apa yang ingin Alvin katakan. Apa kau tahu jika saat ini pria bernama Galang itu sudah secara terang-terangan mendekati istrimu? Dia bahkan terlihat tidak gentar mendekati Yura walau Yura sudah berusaha menjauhinya. Ucap Alvin dengan serius. Ray terdiam dengan kedua tangan yang mulai terkepal. Dan pergerakan Ray dapat terlihat jelas oleh mata Alvin. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kau mengatakan yang sejujurnya pada keluarga Flower jika kau sudah menikah dan cepat menjadikan Yura seutuhnya menjadi milikmu. Pesan Alvin. Alvin tertawa mendengarnya. Ayolah, Ray, sampai kapan kau terus bersikap seperti ini seolah tidak menyukai keberadaan Yura di dekatmu? Ucap Alvin. Ray memilih diam sambil menatap ke arah lain. Kau akan menyesal telah mengabaikannya jika kau mengetahui hal yang akan aku katakan kepadamu. Ucap Alvin dengan nada menggoda. Apa maksudmu? Ray merasa penasaran dengan apa yang ingin Alvin katakan. Apa kau tahu jika saat ini pria bernama Galang itu sudah secara terang-terangan mendekati istrimu? Dia bahkan terlihat tidak gentar mendekati Yura walau Yura sudah berusaha menjauhinya. Ucap Alvin dengan serius. Ray terdiam dengan kedua tangan yang mulai terkepal. Dan pergerakan Ray dapat terlihat jelas oleh mata Alvin. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kau mengatakan yang sejujurnya pada keluarga Flower jika kau sudah menikah dan cepat menjadikan Yura seutuhnya menjadi milikmu. Pesan Alvin. Ray terdiam dengan tatapan matanya yang berubah tajam. Melihat perubahan ekspresi di wajah Ray membuat Alvin menyunggingkan salah satu sudut bibirnya. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang hadir dalam hidupmu. Kau tahu bukan jika kesempatan itu tidak akan terjadi setiap kau menginginkannya. Bisa saja kesempatan itu hilang begitu saja di saat kau benar-benar membutuhkannya. Sebagai teman baikmu, aku tidak ingin kau menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Tutur Alvin. Ray masih diam tidak menyangga atau membenarkan ucapan Alvin. Berikan berkas yang aku butuhkan. Ucap Ray tanpa menanggapi ucapan Alvin. Alvin berdecak melihat Ray yang tidak menanggapinya. Namun ia tahu kini Ray mulai memikirkan apa yang baru saja ia katakan. Alvin pun bangkit dari sofa dan berjalan ke arah meja kerjanya. Ia mengambil berkas yang diminta Ray dan memberikannya langsung pada Ray. Setelah mendapatkan apa yang ia butuhkan, Ray segera bangkit dari duduknya. Ia pun berpamitan pada Alvin untuk berangkat ke perusahaannya. Ingat, jangan pernah menyia-nyiakannya lagi. Ucap Alvin sedikit berteriak karena Ray sudah hilang dari balik pintu ruangan kerjanya. Anak itu selalu saja membohongi perasaannya. Alvin berdecak lalu menggelengkan kepalanya. Ucapan Alvin beberapa jam yang lalu terlihat berhasil mengacaukan pemikiran Ray. Setelah sampai di perusahaannya hingga beranjak ke jam makan siang, ucapan Alvin terus saja berputar di benaknya. Ray mendengus beberapa kali saat hatinya mulai membenarkan apa yang Alvin katakan namun pemikirannya langsung menyangkal jika itu semua tidak benar adanya. Apa yang kau pikirkan? Ini sungguh tidak penting. Lidahnya berdecak saat menyadari tidak ada satu pun pekerjaan yang terselesaikan olehnya karena mengingat perkataan Alvin. Hingga waktu sore mulai menyambut, Ray masih saja terfikir dengan apa yang Alvin katakan walau ia sudah berusaha untuk tidak mengingatnya lagi. Karena terlalu larut dalam pemikirannya, Ray bahkan tidak menyadari jika sejak 1 jam yang lalu Yura meneleponnya beberapa kali. Kenapa dia meneleponku? Gumam Ray. Ray pun membuka aplikasi pesan dan membaca pesan masuk yang dikirimkan Yura. Dia pulang lebih awal. Ucap Ray setelah membaca pesan yang Yura kirimkan.
Ray pun seketika beranjak dari kursi kerjanya dan mengambil tas kerjanya. Ia segera melangkah keluar dari ruangan kerjanya untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Kenapa dia memutuskan pulang sendiri begitu saja tanpa menunggu balasan dariku? Lidah Ray berdecak mengingat pesan dari Yura. Setelah sampai di parkiran mobilnya, Ray segera masuk ke dalam mobil dan segera melajukannya keluar dari perusahaan. Saat ini ia sungguh merasa tidak sabar untuk sampai di rumah dan memastikan jika Yura sudah sampai dengan selamat di rumah kedua orang tuanya. 40 menit berkendara, mobil Ray pun akhirnya sampai di depan rumah. Ray segera keluar dari dalam mobil dan melangkah lebar masuk ke dalam rumah. Di mana dia? Gumam Ray karena tidak melihat keberadaan Yura di ruang tamu. Karena biasanya Yura menyempatkan lebih dulu berbincang sejenak dengan Rachel di ruang tengah rumahnya setelah pulang kerja sebelum masuk ke dalam kamarnya. Apa mungkin dia ada di taman? Tebak Ray. Tanpa membuang waktu, Ray segera melangkah ke arah pintu penghubung taman rumahnya. Saat sudah berada di ambang pintu, Ray melihat Yura yang masih mengenakan pakaian kerjanya sedang berbicara sambil tertawa dengan Rachel. Kak Ray. Ucap Rachel menyadari kehadiran Ray. Yura pun sontak memutar tubuhnya ke arah belakang untuk melihat keberadaan Ray. Kak Ray. Gumam Yura. Ray pun berjalan mendekat pada Yura lalu menatap Yura dengan intens. Kenapa kau pulang sendiri begitu saja tanpa menunggu jawaban dariku lebih dulu? Cecar Ray namun tersirat rasa khawatir di wajahnya. Di mana dia? Gumam Ray karena tidak melihat keberadaan Yura di ruang tamu. Karena biasanya Yura menyempatkan lebih dulu berbincang sejenak dengan Rachel di ruang tengah rumahnya setelah pulang kerja sebelum masuk ke dalam kamarnya. Apa mungkin dia ada di taman? Tebak Ray. Tanpa membuang waktu, Ray segera melangkah ke arah pintu penghubung taman rumahnya. Saat sudah berada di ambang pintu, Ray melihat Yura yang masih mengenakan pakaian kerjanya sedang berbicara sambil tertawa dengan Rachel. Kak Ray. Ucap Rachel menyadari kehadiran Ray. Yura pun sontak memutar tubuhnya ke arah belakang untuk melihat keberadaan Ray. Kak Ray. Gumam Yura. Ray pun berjalan mendekat pada Yura lalu menatap Yura dengan intens. Kenapa kau pulang sendiri begitu saja tanpa menunggu jawaban dariku lebih dulu? Cecar Ray namun tersirat rasa khawatir di wajahnya. Yura menatap Ray dengan wajah bingung. Terlebih raut cemas Ray sangat terbaca di wajah tampannya saat ini. Yura, Rachel menyikut lengan Yura karena tak kunjung menjawab pertanyaan kakaknya. Ya. Bukankah aku sudah mengirimkan pesan pada kakak jika aku pulang lebih dulu? Tanya Yura. Kau memang sudah mengirimkan pesan padaku namun aku belum membalas pesan itu. Cecar Ray. Raut wajah Yura semakin berubah bingung. Aku pikir kakak sedang sibuk di perusahaan sehingga aku memutuskan untuk pulang tanpa menunggu balasan dari kakak lebih dulu. Ucap Yura. Ray menatap dingin pada Yura yang nampak biasa saja tanpa mengerti ekspresi wajahnya saat ini. Lain kali jangan bertindak ceroboh dengan mengambil keputusan sendiri. Kau harus ingat jika kau pergi bersamaku, maka aku juga yang akan menjemputmu. Tekan Ray lalu membalikkan tubuhnya masuk ke dalam rumah. Kenapa Kak Ray pergi? Apa dia marah kepadaku? Tapi kenapa dia harus marah? Tanya Yura bingung. Kak Ray bukan marah padamu, Yura. Tapi Kak Ray sedang mencemaskanmu yang pulang sendiri tanpa menunggunya lebih dulu. Jawab Rachel. Yura menatap Rachel dengan kening mengkerut. Untuk apa dia mencemaskanku? Aku bukan anak kecil yang lupa dengan jalan pulang. Jawab Yura berusaha acuh walau di hatinya saat ini menebak-nebak maksud ucapan dan ekspresi wajah Ray tadi. Sudahlah. Sebaiknya sekarang kau menyusul kakak ke kamar dan mempersiapkan air mandi untuknya. Titah Rachel. Ya, aku sampai melupakannya.
Yura segera bangkit dari duduknya dan berjalan cepat masuk ke dalam rumah. Sedangkan Rahel memilih tetap berada di taman dengan senyuman yang terkembang di wajahnya saat ini. Baru 2 minggu menikah dengan Yura saja kakak sudah memperlihatkan perubahan sikapnya pada Yura. Bagaimana kalau 1 bulan? Mungkin saja calon keponakanku sudah mulai tumbuh di rahim Yura. Rahel tertawa kecil membayangkan apa yang dilakukan kakaknya pada Yura untuk menghasilkan keponakan untuknya. Yura baru saja menginjakkan kakinya di lantai 2 di mana kamar Ray berada. Ia melangkah dengan tergesa-gesa menuju pintu kamar Ray dan segera membuka pintu kamar tanpa rasa ragu di hatinya. Setelah pintu kamar terbuka, Ray terlihat tengah membuka kancing kemejanya. Yura menghela nafasnya sesaat untuk membuang kegugupannya melihat aktivitas Ray saat ini yang sudah hampir biasa dilihatnya lalu berjalan ke arah kamar mandi setelah meletakkan tas sandangnya di atas sofa. Apa dia marah kepadaku? Gumam Yura sambil mempersiapkan air hangat untuk Ray. Sudahlah, untuk apa aku memikirkannya? Mungkin saja sikapnya tadi karena dia merasa memiliki tanggung jawab setelah ayah menitipkan aku padanya. Ucap Yura tak ingin ambil pusing. Setelah mempersiapkan air mandi untuk Ray, Yura segera keluar dari dalam kamar mandi. Yura mengelus dadanya saat melihat Ray sudah berada tepat di depan pintu kamar mandi sambil menatap dingin padanya. Dan jangan lupakan saat ini Ray sudah bertelanjang dada yang membuat Yura gugup melihatnya. Apa kakak sudah ingin mandi? Tanya Yura berusaha bersikap biasa saja. Ray hanya diam lalu sambil menatap wajah Yura cukup lama. Setelahnya ia melewati tubuh Yura begitu saja dan menutup pintu kamar mandi. Yura pun mengelus dadanya saat pintu kamar mandi sudah tertutup dari dalam. Sudahlah Yura, tidak perlu memikirkannya. Bukankah dia sudah terbiasa bersikap seperti itu padamu? Ucapnya lalu menghembuskan nafas bebas di udara.